Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi akan tiba, hari yang paling dinantikan umat Islam setelah bulan Ramadan. Sukacita, kegembiraan, dan ikatan silaturahmi akan sangat terasa di hari kemenangan ini. Namun di sisi lain, kita akan bersedih dan harus merelakan kepergian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga kita masih bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan baik dan bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, semua atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kuliah 7 menit tentang 10 cara agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Tatkala bulan Ramadan berakhir, maka berakhir pula ganjaran berlipat ganda yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya yang beribadah pada bulan tersebut. Meskipun begitu, bukan berarti kita akan berhenti beribadah. Seharusnya kita lebih bisa menjaga dan lebih rajin beribadah agar amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidaklah sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Itulah kenapa sangat penting memahami beberapa poin agar kita tetap istiqomah setelah bulan Ramadan. Berikut adalah 10 cara agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk sholat malam. Bisa karena biasa adalah kalimat yang tepat yang harus ditanamkan kepada orang-orang yang ingin rajin beribadah. Membiasakan diri bangun pagi seharusnya tidak sulit setelah Ramadan, karena kita selalu berlatih untuk membangun sahur. Di masa-masa pagi itulah, apabila kita terbiasa untuk sholat malam, maka kebiasaan tersebut akan menjadi amalan yang baik apabila tidak pernah terputus. Yang kedua adalah bersabar. Sabar dalam artian melatih dan mengendalikan emosi. Banyak dalam pengajian, kita mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulannya melatih kesabaran. Kenapa dikatakan menggunakan kata melatih? Karena praktik sesungguhnya adalah di luar bulan tersebut. Latihan yang kita lakukan harusnya membekas di hati dan menjadi watak permanen dari kita sendiri. Melatih itu merupakan persiapan dan penerapannya adalah di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ikhlas dan berserah diri. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menguji hambanya di luar kapasitas orang tersebut. Itulah kenapa kita harus belajar ikhlas dan berserah diri atas apa yang digariskan Allah atas kita. Salah satu upaya istiqomah adalah percaya kepada setiap ketentuan Allah dan meyakini bahwa akan ada hal baik yang akan diberikan olehnya. Yang keempat, ingatlah kematian. Dalam berziarah kubur, kita diajarkan bahwasanya setiap umat muslim yang berjalan di muka bumi kelak akan menghadap kepada Allah. Mengingat mati adalah salah satu cara untuk memotivasi manusia agar lebih baik lagi dan juga menjadi cara agar istiqomah setelah bulan Ramadan. Yang kelima adalah teruslah belajar dan membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang paling benar kepada para manusia. Terus belajar dan mengamalkan isinya merupakan salah satu cara untuk beristiqomah. Dengan begitu, kita akan paham apa saja larangan dari Allah dan apa saja hal-hal yang harus dilakukan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keenam adalah ingatlah perjuangan Rasulullah. Dibandingkan perjuangannya hari ini dalam menegakkan Islam, tentunya lebih sulit perjuangan di masa Rasulullah SAW dahulu kala. Mengingat tidak beratnya perjuangan kita dibandingkan masa itu, membuat kita sadar bahwa beribadah hari ini seharusnya lebih mudah dilaksanakan dari hati. Yang ketujuh, tetaplah berpuasa. Meskipun Ramadan telah usai, namun tetap mendirikan puasa secara sunnah merupakan salah satu amalan yang baik dan juga salah satu cara agar istiqomah. Selain menjaga ketetapan hati dan iman, puasa juga bermanfaat bagi kesehatan. Bahkan, orang yang terbiasa berpuasa akan merasakan nikmat syukur yang luar biasa. Yang kedelapan adalah memuliakan masjid. Di bulan Ramadan banyak sekali masjid-masjid yang melakukan tadarus saat menjelang berbuka di malam Lailatul Qadar dan bahkan di kala fajar. Tentu saja apabila tetap istiqomah
istiqomah, maka alangkah baiknya apabila kita melanjutkan rutinitas tersebut setelah bulan Ramadan. Selain mendapat ganjaran memuliakan masjid, kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan adalah membiasakan diri untuk beramal. Kewajiban membayar zakat yang diberikan kepada setiap muslim menandakan bahwasannya setiap harta yang kita miliki tidak akan kita miliki selamanya. Membiasakan diri untuk beramal akan menjadikan kita sadar bahwa di setiap kenikmatan harta yang kita punya terdapat pula hak-hak dari kaum fakir. Terbiasa beramal akan membuat kita menjadi orang yang kaya hati dan tidak akan pernah takut kehilangan, karena kita yakin akan selalu dijaga kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10 adalah bahagia. Selalu menjalani hari dengan bahagia dan menjadikan Allah satu-satunya petunjuk adalah cara yang paling ultimate dalam istiqomah. Pasalnya dengan begitu, kita tidak akan tertekan dengan masalah-masalah duniawi, sebab kita tahu setiap penyakit hati, penyakit pikiran, bahkan penyakit fisik, jika kita dilindungi oleh Allah, maka pasti akan diberikan jalan keluarnya. Berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah adalah cara yang paling benar untuk bahagia. Insya Allah, apabila kita berusaha, akan diberi petunjuk dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kultum dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.